Seseorang bertanya kepada Joan of Arc, mengapa Allah berbicara hanya kepadanya? Dan Joan menjawab pertanyaan ini, Tuhan, Anda salah. Tuhan sebenarnya berbicara kepada semua orang. Saya hanya mendengarkan. Ketika saya membaca pernyataan dari Joan ini, sungguh saya disadarkan bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang berbicara. Tetapi masalahnya adalah bukan apakah Tuhan berbicara atau tidak, tapi yang menjadi permasalahan kita adalah apakah kita mendengarkannya atau tidak. Hari-hari ini berhentilah mengagumi hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi yang seringkali berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Saya mau katakan kepada saudara bahwa bukan hanya kepada mereka Tuhan mau berbicara, tapi kepada setiap kita sebagai anak-anaknya, Tuhan sebenarnya berbicara. Itu sebabnya di masa-masa sulit seperti ini, sudah waktunya kita disadarkan. Tidak cukup kita mendengar pesan-pesan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabinya, di mana mereka menyampaikan pesan Tuhan untuk jemaatnya. Saya mau katakan kepada saudara, setiap saudara dan saya sebenarnya tidak butuh perantara, karena perantara kita hanyalah Yesus. Itu sebabnya kita tidak membutuhkan seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena sebenarnya Roh Kudus adalah pribadi yang berdiam dalam diri kita. Dan ketika dia berdiam dalam diri kita, dia adalah pribadi bukan yang bisu, tapi pribadi yang berbicara. Ketika saudara membaca dalam kitab Wahyu, di mana Tuhan menyampaikan pesan-pesannya, nasihat-nasihatnya, atau bahkan teguran-tegurannya kepada 7 jemaat di sana, contohnya jemaat Efesus, jemaat Laodikia, jemaat di Sardis, dan nanti saudara bisa membacanya secara utuh. Dan saya menemukan beberapa poin penting ketika saya memperhatikan ini, bahwa ternyata di dalam setiap pesan yang Tuhan sampaikan kepada jemaat yang berbeda-beda itu, ada satu kalimat yang sama yang Tuhan katakan. Apakah itu? Ternyata kalimat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalimat ini Tuhan sampaikan kepada setiap jemaat. Dan yang aneh, pesan yang Tuhan sampaikan kepada 7 jemaat tersebut berbeda-beda, tidaklah sama. Nah, apa kesimpulan yang saya dapatkan di sini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita mendengar apa yang sedang Roh Kudus katakan. Bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabinya, tapi kepada setiap kita anak-anaknya. Dan yang kedua, ternyata pelajaran yang berharga yang saya dapatkan, bahwa ternyata pesan Tuhan itu berbeda-beda kepada jemaat yang berbeda juga. Artinya, kita bukan hanya membutuhkan pesan yang sifatnya general atau umum, tapi setiap kita sebenarnya membutuhkan untuk kita bisa mendengar pesan yang sangat spesifik, yang diperuntukkan bukan untuk orang banyak, tapi untuk kita secara pribadi. Karena setiap pribadi memiliki keadaan dan pergumulan yang berbeda, maka saya sangat yakin bahwa suara Tuhan pun seringkali berbeda. Itu sebabnya hari ini, dengarkanlah apa yang sedang Roh Kudus katakan. Dan saya sangat yakin di saat saudara mulai mendengarkan suaranya, disitulah engkau akan mulai dipandu, saudara mulai dituntun, saudara mulai benar-benar diberikan hikmat oleh Tuhan untuk saudara bisa melewati setiap situasi dan tantangan yang sedang kita hadapi. Dan percayalah, kita tidak butuh perantara karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan dan nabi-nabi Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan. Tapi kehadiran mereka tidak akan pernah bisa menggantikan sebuah kebutuhan setiap kita untuk mendengar secara langsung dari Dia. Itu sebabnya, mari dengar pesan-pesan mereka dan uji pesan-pesan mereka tentunya. Tapi lebih dari itu, belajarlah mendengar apa yang Roh Kudus sedang katakan. Yang menjadi permasalahan kita adalah kita tidak yakin. Kita sangat tidak percaya diri. Kita selalu bertanya, apakah mungkin saya bisa mendengar suaranya? Saya terlalu yakin bahwa sebenarnya setiap kita yang sudah dilahirkan baru, ternyata Tuhan telah mengaruniakan panca indera rohani kepada kita. Artinya,
Sebenarnya yang lebih tepat adalah bukan bagaimana mendengar suara Tuhan, tapi yang lebih tepat adalah bagaimana mengenali suaranya. Dan untuk bisa mengenali suaranya, tidak bisa dengan cara yang instan. Itu harus kita bangun secara konsisten dari hari ke hari. Dan saya sangat yakin bahwa suaranya seharusnya tidak asing bagi kita. Selama kita belajar untuk diam, untuk tenang, saya sangat yakin suara-suara dunia akan mulai kita kenali. Dan kita mulai bisa memilah, kita mulai bisa menyeleksi, kita bisa mulai membedakan. Karena sebenarnya suara Tuhan pun sedang berbicara kepada kita. Dan saya sangat yakin saudara dan saya memiliki kesempatan, memiliki kemampuan yang sama untuk mendengar dan mengenali suaranya. Hari-hari ini kita dipaksa untuk tenang, kita dipaksa untuk diam. Semua kesibukan yang selama ini menyita waktu kita akhirnya harus dipaksa terhenti. Tapi semua itu sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh orang-orang percaya untuk mulai membangun kepekaan dalam mengenali suaranya. Saya sangat yakin suaranya sedang berbicara kepada kita. Pertanyaannya bukan apakah dia sedang berbicara, tapi pertanyaannya apakah engkau sedang mendengar suaranya. Saya sangat yakin bahwa setiap saudara dan saya memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mendengar dan mengenali suaranya.